Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web di React.js pada bagian yang ke-8 ini. Kita akan belajar tentang state. Apa itu state? Kita langsung praktek saja. Jika di materi sebelumnya kita belajar tentang props. Props yaitu variabel yang langsung diambil oleh komponen ketika komponen itu sebelum proses rendering atau sebelum komponen itu dipanggil. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah counter di menu ini, di menu tentang. Jadi di tentang ini ada dua button. Kita akan buka untuk menambah pembuatan counter, yaitu tambah dan kurang. Kita ke tentang.js, kita akan ganti yang ini, kita akan ganti dengan tambah, kemudian yang ini kita akan ganti dengan kurang. Kemudian kita akan tambahkan sebuah eventnya ada di dalam sini, kita taruh dalam sini saja. On, kemudian kita cari on click ini, kita isi sama dengan, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kita akan buat function namanya tambah. Kemudian kita akan copy yang tambah ini, kemudian kita taruh yang bawahnya. On clicknya ini kita akan ganti dengan kurang. Kemudian kita akan buat functionnya di bawah ini, di atasnya return. Kita akan buat sebuah function, kita beri nama tambah. Kemudian ini paramnya saya akan hapus. Kemudian saya akan buat sebuah variabel yaitu let count, saya isi dengan angka 0 seperti ini. Kemudian di dalam sini saya akan buat sebuah let, kita akan isi dengan count plus. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat di dalam sini, dalam React-nya. Kurang, kita belum buatkan function di bawahnya, yaitu function kurang. Ini. Perhatikan untuk pemanggilan function di dalam onClick ini tidak boleh ada buka kurung tutup kurung. Jadi langsung nama saja tanpa buka kurung tutup kurung. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser. Kalau kita pilih tambah, ini 0, kemudian tambah lagi 1, tambah lagi 2. Jadi ini dia akan selalu mengisi kepada alet. Kalau yang alet ini kita akan ganti dengan console.log, kemudian kita buat count plus, kemudian kita Ctrl S, dan di dalam sini kita klik kanan, kemudian inspect. Kita lihat di dalam konsol, kalau kita tambah, dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi ini, variabel ini bisa melakukan proses penambahan di dalam console log. Kemudian bagaimana kalau kita letakkan di dalam DOM? Saya akan buat di dalam sini counter, kemudian saya buat variabelnya yaitu count. Nah, kita Ctrl S, kemudian yang harusnya muncul di dalam sini adalah 0. Nah, ini harusnya naik seperti yang di dalam sini. Kalau saya refresh dari awal, ini kan kalau saya tambah 0, 1, ini harusnya 1. Nah, ini dia tidak bisa masuk ke dalam DOM. Ini nggak bisa masuk ke dalam DOM. Kenapa? Karena variabel ini nilainya dimasukkan ketika sebuah komponen itu sudah dalam proses rendering. Jadi proses rendering itu komponennya sudah jalan seperti ini, sudah nampil. Jadi ini sudah nampil, maka dia ini nggak bisa dirubah-rubah. Untuk merubahnya, React menyediakan yaitu state. State itu digunakan ketika sebuah variabel itu akan berubah-ubah ketika proses rendering itu sudah jadi. Rendering itu sudah terbentuk. Kalau props itu before rendering, sebelum proses rendering. Nah, kalau state itu setelah rendering. Nah, di dalam penggunaan state ini kita akan melakukan import. Sebagai contoh, di dalam sini ada menggunakan state hook. Kita akan importkan function yaitu useState. Kita taruh di atas sendiri. Jadi kita taruh di atasnya function. Kita taruh dalam sini. Kita ambil yang useState saja. Jadi kita ambil function useState kemudian from React.
Nah, cara deklarasinya, penggunaan dari useState ini adalah di dalam sini kita akan buat sebuah konstanta. Kita akan copy. Konstanta itu terdiri dari, ini harus deklarasi, terdiri dari count dan setCount. Jadi terdiri dari variabel penerima dan variabel untuk mengisi. Jadi ini yang ngisi, ini yang nerima. Jadi ini yang ngisi, ini yang nerima. Kemudian dalam sini sama dengan kita taruh dalam sini useState. Nah, berikutnya kita akan cara menambahkannya. Di dalam sini tinggal setCount, count plus 1. Jadi di dalam sini kita tinggal setCount, kemudian ini function. Jadi function untuk mengisi variabel ini, setCount, kemudian di dalam sini count plus 1. Jadi kita punya function, jadi ini function untuk ngisi dan ini function yang menerima atau wadahnya. Ini tukang ngisi, ini timbanya. Jadi ngisi timbanya ya. Itu kemudian kita tampilkan variabel di dalam sini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat kembali di dalam reaksi ini. Kita tambah. Nah, ini bisa masuk ke dalam DOM. Dalam DOM. Sekarang kita akan gunakan untuk yang kurang. Yang kurang ini sama, kita tinggal copy saja function setCount-nya, taruh di dalam sini, kemudian ini tinggal main 1, kita Ctrl S, kemudian kita bisa refresh, tambah, kurang, nah turun. Nah kalau dia sudah di bawah 0, dia nggak bisa, kita bisa tambahkan if di dalam sini. If, kemudian kita cari if count lebih besar 0. Nah ini kalau dia lebih besar 0, ini function ini jalan. Ctrl X, taruh dalam sini, kita Ctrl S, kemudian kita coba refresh, kita tambah, kita kurang. Nah dia berhenti karena dia posisinya sudah 0. Nah itu penggunaan dari state. Yang perlu diperhatikan di dalam sini, penggunaan state itu digunakan contoh ketika sebuah proses pengambilan data itu berjalan ketika renderingnya sudah selesai. Nah, proses renderingnya sudah selesai, maka variabel yang bisa digunakan adalah state. Kalau props itu sebelum proses rendering. Itu yang perlu diperhatikan, penggunaan props dan penggunaan dari state. Jadi variabel props bisa digunakan sebelum proses rendering. Jadi ketika sebuah komponen itu dipanggil, diisi, kemudian ditampilkan. Tapi kalau sudah nampil, cara mengisinya adalah menggunakan state. Itu yang harus dipahami untuk state. Dan saya ulangi, pemanggilan function di dalam onClick ini tidak perlu ditambahkan kurung buka, kurung tutup, cukup namanya saja. Dan pemanggilannya menggunakan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kemudian di dalam sini ada functionnya. Nah itu saja materi tentang state. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.